Nah, kita lanjut part 2 ya, Cok. Kisah ratusan paku dinding penangkal Mbakun. Pas Abang Kuku zikir nih Cok, mendadak ada suara cekikikan dan kayak ada orang jalan di loteng. Kuku dan Jiji yang di kamar sebenarnya ketakutan, tapi anehnya mereka tuh kayak gak bisa gerak gitu, Cok. Kayak cuma fokus lihat loteng sambil ngucap-ngucap dan berpikir itu apa ya? Karena emang udah jelas bukan orang, Cok. Karena loteng rumah itu terbuat dari triplek tipis ya, kalau orang yang di atas gerak-gerak pasti ambruk lotengnya. Dalam ketakutan mereka di kamar, tiba-tiba Abang Kuku manggil nih Cok. Ku, Ji, sini. Akhirnya mereka keluar. Yang tadinya gak bisa gerak kayak kehipnotis hanya memandang loteng, tiba-tiba mereka bisa lari keluar. Kuku dengan rasa takut bertanya ke abangnya. Itu apa tadi, Bang? Kami dengar suara orang ketawa dari atas. Awalnya Abang Kuku hanya senyum kecil, mungkin dia takut kalau jelaskan ntar Kuku dan Jiji malah gak bisa tidur. Tapi karena terus didesak, akhirnya Abang Kuku cerita nih Cok. Jadi itu adalah Mbakun yang gak terima kalau ada orang zikir atau sholat, jadi ya gitu dia marah karena dia berpikir dia akan diusir, sementara rumah itu dia duluan yang nempatin. Lalu Jiji bertanya, lah kenapa sekarang Bang dia marah? Selama ini kami sholat ngaji dia gak pernah marah tuh. Nah itu dia, kata Abang Kuku, pas kalian sholat sebenarnya dia duduk di depan kalian sambil ketawa-ketawa dan bilang, alah gak mempan, gak kan bisa kau usir aku, hahaha. Mendengar hal itu Jiji kaget. Hah? Bukannya Mbakun takut dengar suara orang ngaji? Gak juga mereka malah ngikutin ucapan kalian kalau ngaji. Spontan ingatan Jiji langsung nih membayangkan film horor Malaysia Munafik, di situ hantunya juga ngikutin Ustadz Adam pas berdoa. Mereka terdiam sejenak. Dan suara cekikikan itu terdengar kembali memecah rasa takut mereka. Lalu Abang Kuku melanjutkan zikir sekitar 10 menitan. Sementara Jiji dan Kuku yang duduk di depan Abang Kuku juga ikut berzikir dan mereka gak berani balik ke kamar. Setelah beberapa saat suara itu tak terdengar lagi. Kuku lanjut bertanya kepada abangnya. Apa dia sudah pergi, Bang? Abang Kuku menjawab. Iya sudah, rumah ini sudah Abang pagar, jadinya dia gak bisa masuk. Akhirnya mereka bisa bernafas lega dan mencoba untuk tidur di kamar masing-masing. Keesokan harinya Jiji dan Kuku datang ke rumah Bude yang menjadi perantara sewa-menyewa dengan pemilik rumah. Assalamualaikum Bude, ucap Kuku dan Jiji. Ia masuk, kata Bude dari arah dapur. Nah mereka langsung masuk ke dapur rumah Bude, Cok. Tanpa basa-basi Bude langsung dicecar beberapa pertanyaan ini. Bude tahu gak kenapa orang sebelumnya pindah? Kami lihat banyak paku loh di dinding. Bude yang awalnya enggan menjawab akhirnya menjelaskan. Jadi paku itu masih ada kan? Tanya Bude ke mereka nih Cok. Dah kami cabutlah sejak awal pindah, ujar Kuku. Bude kaget. Lah kok dicabut? Emang kenapa sih Bude? Fungsinya apa, timpal Jiji. Jadi paku itu sengaja ditancap di semua dinding karena buat penangkal Mbakun. Dulu orang sebelumnya tinggal di sana digangguin, kadang dia muncul pas orang lagi mandi ya spontan orangnya teriak-teriak lah. Kadang pas sedang masak, pokoknya sering kali nampakkan wujudnya. Jadi kalau menurut kepercayaan kami di Jawa ya pasang paku di dinding supaya dia gak berani masuk. Oh alah itu toh, kata Jiji. Sejak kalian cabut apa yang terjadi? Awalnya gak ada sih, kemarin tiba-tiba pas kami mendoa ada suara dari loteng tapi sudah diusir, ucap Kuku. Bude langsung berkata, dia cuma gak bisa masuk rumah kalian, bukan berarti udah pergi, dia tinggal di rumah kosong sebelah rumah kalian itu. Dia gak akan pergi karena dia dulu diperkosa dan dibunuh, dibuang di sini. Nah di rumah kalian itu dulu sebelum dibuat perumahan ada pohon besar sekali, disitulah dia tinggal. Mendengar hal itu mereka semakin takut karena sudah tahu cerita aslinya. Lantas apakah mereka pindah atau lanjut part 3?